dinamika politik Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Di awal kemerdekaan, kehidupan bangsa Indonesia tidak berjalan dengan mulus. Tidak hanya kehidupan dan perekonomian yang sulit, situasi politik pun sangat bergejolak karena mengalami perselisihan politik hingga gerakan separatis di daerah-daerah. Dengan kondisi negara yang belum stabil tersebut, di mana ini dinilai bisa mempengaruhi situasi keamanan nasional, maka pemerintahan Orde Lama mulai menerapkan sistem pemerintahan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan berpusat pada pemimpin negara yang saat itu dijabat oleh Presiden Soekarno. Demokrasi ini diumumkan pertama kali oleh Presiden Soekarno pada pembukaan sidang konstituante tanggal 10 November 1956. Sistem pemerintahan ini sendiri berlangsung dari tahun 1959 hingga 1965. Mengapa Indonesia perlu mengganti dari sistem liberal ke demokrasi terpimpin? Karena saat masa liberal Indonesia berada pada perselisihan politik hingga gerakan separatis pada daerah-daerah di samping itu. Dewan Konstituan juga gagal menjalankan tugasnya untuk membuat Undang-Undang Dasar atau UUD baru. Untuk mengeluarkan bangsa dari persoalan politik tersebut, maka Presiden Soekarno mengeluarkan dekret pada 5 Juli 1959 yang selanjutnya disebut dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dalam dekret tersebut, Presiden menyatakan membubarkan Dewan Konstituante dan kembali pada Undang-Undang Dasar atau UUD Negara Republik Indonesia 1945. Maka dimulai era baru demokrasi dan pemerintahan Indonesia, yaitu demokrasi terpimpin. Dekret Presiden juga membawa dampak sangat besar dalam kehidupan politik nasional. Pada pasalnya yang disebut demokrasi pada masa ini ialah menempatkan dirinya sebagai satu-satunya institusi yang paling berkuasa di Indonesia. Presiden Soekarno memegang penuh kekuasaan negara. Peran militer di masa demokrasi terpimpin diperkuat dengan dibuka list senjata. Selain ditugaskan sebagai pelindung, peran militer ini untuk menarik perhatian serta dukungannya partai politik, kekuatan politik lainnya yaitu PKI, dengan menggunakan sistem menempel agar mendapatkan citra positif di depan Presiden Soekarno. PKI mulai memanfaatkan situasi demi mendapatkan tempat yang sah dalam konstelasi politik Indonesia. Sayangnya, perpolitikan Indonesia pada masa demokrasi terpimpin dinilai sudah keluar dari aturan yang benar. Demokrasi bukan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, akan tetapi dipimpin oleh institusi kepresidenan yang sangat otoriter dan jauh dari nilai-nilai demokrasi universal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.